Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Samsu Hidayat. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang konfigurasi routing. Sebelum kita ke konfigurasi, alangkah baiknya kita bahas dulu apa sih routing itu. Routing adalah sebuah proses meneruskan paket-paket jaringan dari satu jaringan ke jaringan yang lainnya. Jadi bisa kita artikan bahwa routing itu proses menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda. Berikut kita lihat topologi jaringan yang akan kita praktekkan di pertemuan kali ini. Nah, di sini kita lihat pertama ada internet ya, dimana IP gateway-nya adalah 10.10.10.1. Dari internet masuk ke router melalui header 1 dengan IP-nya 10.10.10.2/16. Kemudian dari router keluar melalui header 2 menuju jaringan lokal atau menuju ke klien, dimana di sini kita asumsikan adalah sebuah laptop ya. IP untuk header 2 yaitu 192.168.10.1/24. Sedangkan untuk IP laptopnya ini kita atur DHCP ya, dimana IP laptop berarti akan diberikan oleh router. Bagaimana proses dari topologi jaringan ini? Topologinya ada beberapa perangkat yang kita gunakan di sini. Yang pertama adalah ada sumber internet ya. Yang kedua ada sebuah router. Yang ketiga laptop. Tentu saja dilengkapi dengan kabel penghubung ya. Nah, IP internet atau gateway internetnya yaitu 10.10.10.1/16. Nah, dari internet masuk ke header 1. Nah, header 1 kita kasih IP-nya 10.10.10.2/16. Kemudian di header 2 kita kasih IP-nya 192.168.1.1/24 yang diarahkan ke laptop. Sedangkan di laptop IP address-nya kita atur secara otomatis atau DHCP. Jadi laptop akan menerima IP dari router. Nah, itu mungkin gambaran topologi yang akan kita praktekkan di pertemuan kali ini. Langsung saja kita ke prakteknya. Oke. Pertama, kita buka dulu Winbox. Nah, kemudian kita masuk ke mikrotiknya untuk melakukan reset dulu ya. Jadi kita setting mikrotiknya dari awal. Kita reset dulu mikrotiknya ya. Nah, nanti otomatis router akan melakukan restart dan kita terputus. Nah, bisa kita lihat kita sudah terputus dari mikrotik karena mikrotik sedang melakukan restart. Kita klik refresh agar bisa diketahui bahwa mikrotiknya sudah nyala atau belumnya. Nah, sekarang mikrotiknya sudah nyala lagi, sudah terhubung lagi. Sekarang kita klik connect untuk masuk ke konfigurasinya. Ini tampilan konfigurasi awalnya, kita close dulu aja. Pertama, kita atur IP address ETH1 yang terhubung ke internet ya. Dimana IP-nya adalah 10.10.10.1
10 2/16. Interface-nya header 1. Apply. Oke. Kemudian kita atur IP DNS-nya 8888. Kita klik tanda panah yang ke bawah ya. 8844. Ini merupakan IP Google ya. Kemudian kita centang allow remote request-nya. Apply dan oke. Kemudian pengaturan IP gateway internetnya, kita masuk ke menu IP, kemudian root. Nah, di sini kita klik add. Kita klik di gateway-nya 10 10 10 1. Jadi tidak perlu menggunakan per atau prefix ya. Jadi cukup 10 10 10 1. Apply, oke. Kemudian kita setting IP firewall. Nah, firewall di sini ada menu filter rule, ada NAT. Yang kita gunakan di NAT ya. NAT. Klik add. Kemudian di menu generalnya chain-nya src NAT ya. Kemudian out interface-nya header 1. Jadi interface yang ke jaringan luar ya. Kita pilih header 1. Kemudian action-nya masquerade ya. Untuk action-nya kita pilih masquerade. Apply, oke. Nah, harusnya ini router sudah terhubung ke internet ya. Kita cek dulu dengan cara ping google.com. Nah, sudah terhubung ke internet. Sekarang tinggal kita buat jaringan yang ke LAN-nya. Kita buatkan dulu IP address-nya sesuai di topologi tadi, 192.168/24. Interface yang digunakan adalah header 2. Apply dan oke. Kemudian kita setting DHCP server agar laptop dapat menerima IP secara otomatis dari router. Caranya kita masuk ke menu IP, kemudian DHCP server. Nah, di sini kita pilih DHCP setup. Kemudian kita pilih interface mana yang mau digunakan untuk terhubung ke LAN. Kebetulan kita pakai ETH2 atau header 2 ya. Klik next. Yang di sini tidak perlu ada yang dirubah. Klik next. Gateway-nya ke ETH2 juga nggak perlu dirubah. Address to give out ini adalah alamat yang akan diberikan ke klien yang ada di jaringan LAN ya. Klik next untuk melanjutkan. DNS server tidak perlu ada yang dirubah. Next. Lifetime juga tidak perlu. Next. Oke. Nah, DHCP untuk jaringan LAN sudah kita buat. Sekarang kita cek apakah sudah muncul atau sudah dapat IP kah laptopnya, dengan cara kita masuk ke menu pengaturan network and internet setting di laptopnya. Kita pilih change adapter option. Nah, di internetnya kita lihat, klik kanan status, detail. Nah, dia belum dapat IP ya. Laptopnya ini belum dapat IP. Untuk dapat harus kita disable enable atau kita lepas dulu kabelnya ya. Kalau disable enable berarti di sini kita klik kanan, disable, kemudian enable. Nah, karena tadi kita sudah memutus jaringan, berarti kita terputus dengan router ya. Untuk menghubungkan kembali tinggal reconnect aja. Oke. Nah, kita lihat jaringannya. Klik kanan status, detail. Nah, sudah dapat IP. Gateway-nya ke 11 atau header 2 pada MikroTik ya. Nah, harusnya ini laptop sudah terhubung ke internet. Coba kita cek.
Nah, sudah terhubung. Kita coba cek YouTube. Nah, bisa kita lihat bahwa laptop kita sudah dapat terhubung ke internet ya. Untuk tutorial konfigurasi routing saya rasa cukup. Kalau misalkan ada pertanyaan, saran atau kritik, boleh komen di kolom komentar di bawah ya. Sebelum ditutup jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.